Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Nah, semoga kita beroleh berkah dari Al-Quran yang kita kaji. Allahumma amin. Kita lanjutkan bahasan kita pada surah Toha ayat 13 sampai 37 ya. Iya. Ya, dari 13 sampai 37. Ya, PR-nya nggak ada yang dibahas. Ya, Ada Ustaz, ada. sebetulnya betul semuanya, tidak ada yang salah ya. Cuma tadi karena tugasnya itu mencari kata, jadi kalau kurang berarti kurang ya. Kalau lebih dianggap lebih ya. Misalkan isimnya dimasukkan, nah itu dianggap lebih ya. Kayak tanzilan itu isim, jadi dia tidak boleh masuk di situ, Oh, gitu ya. oh itu tansila itu isim ya? Betul, tanzilan itu isim. Bukannya pasif itu Ustaz? Oh, dia isim. Nanti isim kita bisa lihat dari cirinya ada alnya atau ada tanwinnya di sini ya. Kalau dia bukan Oh, mudhaf ya, ya. oh. Ustadz, Nah, kalau ya. fiil amar Salah ambil itu Quran Ustaz. maksudnya apa Bu Ustadz? Kalau fil Fiil amr amar, kenapa? fiil apa dia? Fiil madi kan? Tapi fiil madi Eh, apa? Fiil madi oh, apa? kenapa? Kenapa? Fiil amar. Oh, fil amr. Mm. Tetap disebut fil amr. Kalau di sini kan tidak ada penyebutan jenis fiilnya, tapi Enggak, fiil saya mutal cuma mau akhirnya nanya. Enggak, atau fiil bukan sahih akhir. Hmm. bukan masalah PR. Saya mau nanya, kan kalau Eh, kalau fiil mudhari kan umumnya kan marfu. Kalau fiil iya. madi kan Hmm. mabni fathah. Kalau fiil amar itu mabni apa Ustaz? Oh, mabni rata-rata mabni ala sukun. Jikalau Oh, dia sukun. asli ya, Iya, ya mabni nanti sukun kalau ya. dia ada perubahan terkait dengan domir misalkan nah, baru dia berubah Ya, harokatnya. ya, Jadi kalau ya mati mabni identik sukun ya. dengan fathah, Ya, mudhari identik dengan dhammah ya. Nah, ya, kemudian amr identik dengan sukun. Tapi sukun. nanti semuanya bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing Ya, kata. di domirnya ya. Tapi Ya, aslinya itu ya Ustaz. Tanya lagi Ustaz, tanya lagi tapi belum jelas. mabni itu untuk madi dan amr itu Tanzil, mabni. Ya. Ya, ya. Dan tanzila itu kan nggak pakai al. Kok Hmm. disebut isim kenapa? Oh, itu ayat berapa itu ya? Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4 Toha ya ayat di Ayat awal 4. Iya, Tanzilam mimman khalaqal ard. Ya, iya, turunkan. tanzilan. Ya. iya. Kenapa tanzilan lan itu ada tanda isim di situ? Oh, Lan. Kalau bukan. seandainya tidak, kenapa? Ken- eh, saya pikir ini pasif diturunkan. Oh, oh, ya kalau diterjemahkan terkadang begitu. Ya, jadi terjemahan itu lebih ini ya, lebih memberikan pada pemahaman. Jadi kadang-kadang isim itu dimaknai seperti fiil ya. Nah, Oh, itu kalau dari terjemahnya. Tapi kalau dari cirinya nanti akan kelihatan dia. Apakah dia lannya punya itu hal atau dia punya ada tanwin. Jadi ada tanwinnya dia ada pastikan tanwin di sini. kok, ada tanwin udah Tanzilnya pasti pakai isim. tanwin. Ya, memang isim. ya. Jadi Alifnya memang isim. kalau enak ya, kalau diterjemahkan diturunkan dari, memang itu lebih mudah dipahami gitu ya. Cuma tadi kita tidak menggunakan standar terjemah, tapi standar keaslian dari kata di situ ya. Iya, Ya. Ustaz. Jadi kita tahu posisi dari isim yang dimaksud tanzilan ya. Hmm. Saya pikir dari Angzala, Ustaz. Oh betul, dia dari anzala. Jadi memang begini, semua isim-isim di sini yang mustaq itu nanti bisa difiilkan semua. Tapi tugas kita memang mencari fiil saja, yang mutal akhir dan soi akhir gitu ya. Jadi nanti kalau isim-isim kita dalami semuanya bisa kita cari akar katanya kecuali yang jamid begitu ya. Tanzilan termasuk yang bisa. Hmm. Cuma tadi Oh. perintahnya mencari fiil mu'tal akhir dan fiil sahih akhir itu saja. Nah, Hmm. Jadi ya, jadi sehingga salah yang jenisnya isim dia belum bisa masuk. Ya belum isim ya. bukan Hmm.
tapi dia belum boleh masuk gitu ya. Iya. Nanti tergantung dari ini dari tamrinnya, perintahnya di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita diperintahkan untuk mengambil dari semua yang model-modelnya isim pun diurai, nah nanti bisa, tidak ada kesalahan di situ. Tapi kalau memang dibatasi fiil mu'tal akhir sama fiil sahih akhir, berarti yang isim dia tidak bisa masuk, meskipun mustaq gitu ya, meskipun dia bisa ditasrifkan. Iya, iya. Ya, terima kasih. Ya, Pak jadi karena Ustadz. nanti kalau tanzilan masuk nanti Ar-Rahman juga masuk gitu ya. Iya. Isim. Ya. Ya, jadi fokusnya di yang tampilannya fiil saja baik madi, mudhari maupun amr begitu ya. Apa? Iya. Pak Ustadz mau tanya Pak Ustadz. Ya, ya Kalau silakan. mu'tal akhir itu memang cuman ada di fiil mudhari ya Pak Ustadz. Yang apa? Yang Yang mu'tal apa? itu cuman ada di dalam Oh, fiil mu'tal. mudhari. Enggak lah. Oh, mu'tal itu bisa pada fiil madi bisa, tidak hanya pada fiil mudhari saja gitu ya. Ya. Ya, jadi di amr juga hanya saja nanti di amr kita mendapati ada keterbatasan untuk amr ya. Ya. Jadi kalau madi ya misalkan kemarin kita mendapati ada beberapa fiil madi yang ditampilkan di situ ya yang yang ditampilkan dalam contoh ya dalam amtilah. Ya, misalkan nomor 1 al-qada'a, nomor 2. Nah, itu semua tampil dengan madi gitu ya. Pak Ustadz, maksudnya kan yang mutlak akhir itu yang fiil itu yang mengandung huruf ilat gitu aja intinya kan. Oh iya, jadi yang ada ilat di akhirnya atau tidak ada ilat di akhirnya. Ya. Jadi kita memang mengidentifikasi fiil yang punya ilat gitu ya. Jadi kalau punya kita sebut mu'tal akhir, kalau tidak punya berarti dia sahih akhir gitu ya. Dan kalau ini kita mau pengen praktis berarti seperti tadi yang pakai tabel-tabel itu ya. Jadi cukup mu'tal akhir, sahih akhir dimasukkan saja. Kalau misalkan setiap kata kita urai itu nanti lamanya di situ gitu ya. Misalkan kita mendapati satu kata, kita urai semuanya, itu nanti bisa lama gitu ya. Iya Pak Ustadz. Itu murid yang rajin Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Saya urai semua sampai penuh. Tapi masih kurang 3. Oh iya, masih kurang. Jadi tidak salah, tapi ada yang kurang ya. Ada kelihatan mungkin saking banyaknya kali ya. Jadi ketika dijelaskan satu-satu panjang sekali, sampai penuh bukunya ternyata kurang. Sampai tulisannya kecil-kecil lagi. Penuh. Kecil aja kebaca, Bu. Hebat tulisannya, Bu. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Tidak apa-apa. Nilainya itu kurang bukan karena tidak dibuat. Udah Betul. saya kirim sama Bu Anita. Nilai nulisnya itu juga luar biasa gitu ya. Itu berapa hari ya sampai penuh begitu gitu ya. Ya. Dan sesudah kalau kita melangkah Bu ada Anita pahalanya. saya Setiap kita yang nulis benar, berarti yang pasti ada lengkap. pahalanya di sana ya. Iya. Tapi saya tidak mau nambah lagi karena mata saya itu punya penyakit kalau lama melihat berair. Nah itu karena penuh tadi, mungkin lamanya karena mengurai tiap kata gitu ya, jadi penuh sekali. Ya. 17 biji urai Pak Ustadz. Ini khas-khasnya orang zaman Belanda Pak Ustadz, yang masih ketemu sama Belanda yang kayak gini nih. Yang sekarang nggak sabaran dia. Kalau saya memang sengaja, Ustadz, biar saya lebih mengerti gitu. Benar iya. Nggak apa-apa sih. Yang jelas ya. Kalau kita nulis, kita baca satu huruf saja berpahala kebaikan hingga 10 kali lipat gitu ya. Kalau kita tulis berarti tadi kita juga baca, kita juga tulis pasti nilainya akan lebih banyak gitu ya. Ya jadi nggak apa-apa nilainya yang di WA itu tidak sampai 100 ya, tapi ada tambahan nilai di situ ya terkait dengan makna ketika kita menulis ya. Jadi kita menerangkan sambil kita nulis itu. Pak Ustadz, kalau bagi saya Pak Ustadz, karena mata saya itu udah banyak kurangnya, tinggal 35%. Jadi saya mau mengubahnya, udah nanti nilainya apa adanya. Saya kan dikirimi.
punya Bu Ken udah nyampe ke saya yang benar. Anita sudah ngirim, tapi saya tidak mau beranjak lagi. Karena sekali lagi nanti mata saya buta. Banyak benar yang sayang sama ibu. Masya Ya, Allah. itu perjuangan yang luar biasa ya. Sampai full itu ya satu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di sini kan ada yang dokter, dia bisa tahu saya itu glaukomanya itu sudah di laser 2 kali, dioperasi 2 kali. Bilang anak-anak kalau banyak lagi membaca tidak takut di laser gitu. Lalu saya diam aja. Kita mulai, Ya, kita mulai. ya itu insya Allah. Ya, jadi semuanya semoga tadi ada keberkahan tersendiri ya. Amin ya Allah. Yang penting kan kita ngerti. Ya, sekarang kita masuk di ayat 13 dari surah Thaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13 dan 14 ya. Pendek karena silakan Pak Mazwar, tafadhol. Baik, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anakhtartuk, dan aku telah memilih engkau. Fastami', maka dengarkanlah, lima yuha, terhadap apa yang diwahyukan. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa, tiada ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholah, dan dirikanlah sholat. Lidzikri, untuk mengingatku. Ya. Wa ana akhtartuk, dan aku memilihmu, wahai Musa, fastami' lima yuha, maka simaklah, dengarkanlah apa yang diwahyukan. Ya, jadi Allah telah menyatakan pada Nabi Musa bahwasanya Allah memilih Nabi Musa ya. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada ilah atau yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku atau beribadahlah padaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Dan di sini kita mendapati tujuan untuk pelaksanaan salat ya, bahwasanya kita salat dalam rangka untuk mengingat Allah. Ya, jadi kita tidak hanya berdoa memohon padanya, tapi mengingat ya. Jadi setiap datang waktu sholat, kita ingat Allah di sana. Ya, nah disitulah kita dapati seorang ketika mereka beraktivitas, di sela-sela aktivitasnya mereka diingatkan dengan sholat di situ ya. Nah, ini menjadi hal yang luar biasa bagi seorang Muslim, yang mereka diingatkan dalam sehari semalam ya 5 kali minimal. Ini terkait dengan yang wajib-wajib ya. Kalau terkait dengan yang sunnah-sunnah tentunya kita bisa banyak tambahkan di sana. Ya, nanti akan bisa dikaitkan dengan kemudahan seorang menuju surganya Allah, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersujud begitu ya. Nah, yang paling banyak bersujud maksudnya adalah yang paling banyak melaksanakan sholat ya. Ustadz, ada Nah, informasi di sini nggak? ya. Ada informasi nggak itu pada umatnya Musa itu salatnya seperti apa gitu? Ada informasi nggak, Ustadz? Oh ya, tidak ada informasi detailnya, Iya. tetapi yang jelas mereka melaksanakan sholat. Jadi kalau kita kembali pada rukun Islam yang disebut di Al-Quran dengan iqamatus sholat dan ita'uz zakat, jadi melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, nah itu yang sebelum-sebelumnya juga sama ya. Yang berbeda cuma jumlah rakaatnya dan berapa kali dalam sehari, terkait zakatnya berapa persentasenya, nah itu yang membedakan ya. Tapi kalau terkait dengan sholat dan zakatnya semuanya ada di sana ya. Ya, jadi ini terkait dengan sholat untuk kaum Nabi Musa, kaum-kaum sebelumnya tidak diinformasikan pada kita. Jadi yang diinformasikan pada kita terkait dengan yang dijadikan syar'una, syariat kita. Nah, kita ambil contoh puasanya Nabi Daud ya. Ya, nah puasa Nabi Daud diperkenalkan pada kita karena menjadi syariat kita yang disunahkan buat kita, puasa Daud gitu ya. Nah, kalau yang tidak diajarkan atau yang tidak disyaratkan dalam syariat kita, itu tidak diperkenalkan gitu ya. Hanya saja kita diberitahukan bahwasanya mereka juga melaksanakan sholat, mereka juga zakat, mereka juga puasa gitu ya. Ya, dan puasa kita tidak mendapati kecuali dari risalah atau syariat Nabi Daud yang disampaikan pada kita. Itu tercatat karena tadi menjadi syariat kita ya. Ya, kalau tidak berarti kita tidak perlu menggali di situ karena nanti khawatir tercampur di situ ya. Ya,
Jadi sehingga apa yang kita ikuti dalam syariat kita itu sudah maksimal ya. Jadi makanya Rasulullah SAW ketika melaksanakan sesuatu, para sahabat mengikutinya. Kalau tidak, maka mereka tidak. Ya, karena agar jangan sampai apa yang mereka lakukan itu nanti dipenuhi oleh hal-hal yang tidak berguna di situ ya. Karena manusia itu penuh dengan keterbatasan ya. Nah, kalau Rasul melakukan berarti yang sudah paling maksimal gitu ya. Makanya Umar bin Khattab itu sampai membatasi yang mubah gitu ya. Yang mubah dibatasi, nanti khawatir kalau tidak dibatasi yang mubah, itu nanti ruangannya akan dipenuhi oleh yang mubah-mubah di situ ya. Ya, jadi nanti yang sunnahnya jadi berkurang karena mubahnya kebanyakan. Ya, padahal itu yang mubah ya. Ya, nah kalau orang sekarang punya prinsip begitu gitu ya, saya membatasi yang mubah. Nah, itu otomatis yang makruh nggak punya tempat di situ ya. Tapi kalau ada orang yang mereka masih memberikan ruang yang makruh, gitu ya, apalagi memberikan ruang yang haram, berarti ya tidak ada target dalam hidupnya kalau begitu ya. Ya, karena ternyata ada orang yang mereka masih memberikan ruang untuk yang makruh. Kita bisa bayangkan ya Umar yang mubah saja dibatasi, ternyata ada orang memberikan ruang yang makruh, gitu ya. Padahal kalau dia meninggalkan dapat pahala. Ya, kenapa dia memberikan ruang di situ, gitu ya? Ya, yang menjadikan dia bisa merugi karena kalau dia meninggalkannya dia mendapatkan pahala, tapi ternyata dia melakukan ya. Nah, itu tadi terkait dengan syariat orang sebelum kita. Di sini kita hanya diinformasikan akan risalah sholat yang menjadi syariat dari Nabi Musa dan kaumnya. Ya, ada perintah wa aqimis sholata lidzikri ini ya, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ya, jadi ini kalau kita sholat berarti kita ingat tujuan kita ya untuk mengingat Allah, gitu ya. Dan jadi sehingga kita tidak sahun, tidak lalai ketika kita sholat. Ya, silakan. Pas mengenai puasa Daud itu harus ada waktu tertentu nggak, maunya berapa bulan atau kapan ingat aja gitu. Gimana Ustaz caranya sebetulnya pelaksanaannya? Oh iya. Kalau Rasulullah SAW memang membebaskan ya, jadi meskipun puasa Daud itu puasa sunnah yang terbaik gitu ya, tetapi kan Rasul melakukan mengambil yang tengah-tengah, sedang Senin dan Kamis gitu ya. Jadi kalau ada yang melaksanakan Daud ya memang tadi apakah mereka mau terus sebulan selang-seling ya, atau setelah itu tidak, itu bebas saja ya. Ya, karena kalau terkait dengan sunnah berarti siapapun mereka yang siap melakukannya, silakan dia melakukan. Ya, tapi kemudian ketika dia sampai dia mewajibkan di situ ya, pasti nanti akan bisa memberatkannya ya. Nah, jadi sepanjang tahun dia ternyata Daud terus gitu ya. Kalau dia mampu, insya Allah tidak ada masalah gitu ya. Seperti ketika seorang bisa mewajibkan pada dirinya Senin Kamis ya. Jadi sunnah di mata Allah, tapi dia berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa istiqomah dalam melakukannya. Yang penting tadi ketika seorang lagi udzur ya, apakah dia lagi safar atau dia sedang sakit ya, tidak boleh mengqadha, itu saja intinya. Ya. Jadi yang sudah berkomitmen ketika mereka berhalangan karena udzur syar'i tidak boleh mengqadha ya. Karena yang sunnah tidak ada qadha gitu ya. Nanti kalau ada qadha jadi berbahaya. Ya. Ya, satu lagi Pak Ustaz, tentang puasa Yaumul Bid. Kan kalau Yaumul Bid kan kita udah tahu tuh tanggalnya kapan. Terus pada 3 hari itu kita udah tahu nih mau ada acara gitu. Mau ada acara, berarti kan ada makan-makan gitu. Itu boleh nggak kita tetap puasa aja dulu, nanti kan mau makan juga, atau memang dari awal kita udah nggak puasa aja karena itu kita udah tahu kita mau makan, gimana baiknya? Ya. Seorang silakan boleh memilih ya. Ya, jadi boleh memilih terkait dengan puasa-puasa sunnah itu. Apakah dia sengaja dari awal tidak puasa atau memang dia tetap dalam keadaan puasa? Ya. Kalau Rasulullah ini membatalkan puasa sunnah kan dadakan biasanya ya. Ya, dadakan. Ya. Tahu rencana awal di situ ya. Ya, betul. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau Rasul ada rencana, berarti tidak seperti itu ya. Tidak jadi puasa dari pagi kan? Rasul berbuka itu dadakan di situ ya. Ketika mendapati makanan yang sudah lama dirindukannya dan jarang didapatinya, nah itu kemudian membatalkan puasanya. Dan ketika puasa juga terkadang dadakan juga ya, karena tidak mendapati apa yang bisa dimakan sehingga puasa gitu ya.
Nah, jadi ini ya kembali pada yang melaksanakan di situ ya. Ya, nah kalau kita sudah tahu terkait dengan apa yang akan diagendakan, berarti silakan saja dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, jadi mau ada acara berarti dia sudah tidak puasa gitu ya. Nah, Ya, kecuali kalau Ya, dia komitmen betul gitu ya. Kayak siapa dulu ya? Oh ya, dulu kalau Pak Amin Rais kan itu dikenal sebagai seorang yang puasa Dawud ya. Dulu ketika jadi capres, ketika kampanye, itu meskipun jauh ya karena sudah biasa dan komitmen itu di iya. menjalankan komitmen dalam Dawudnya sehingga tetap puasa gitu ya. Nah, itu silakan saja di Luar situ ya. biasa. Nah, jadi karena menjaga komitmennya sudah tahu ada agenda tetapi tetap puasa. Tapi nggak dosa kan Ya. Ustadz? Oh, tidak masalah insya Allah silakan ya. Nah, Saya juga gitu sih, walaupun mau kemana-kemana, ya kalau ya. kita udah menjazamkan ya sudah. Ya. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, kalau misalnya Ya. kita setiap ibadah itu kan selalu memang untuk Allah ya, kita ibadah itu hanya untuk Allah. Tapi dalam hati kita apa ya, kepengen meraih rahmat Allah gitu boleh nggak Ustadz? Ya. Oh iya, kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Memang di antara tujuan kita beribadah seperti itu ya. Ya, kita bisa berharapnya dan memang kita boleh berharap. Bahkan kalau kita diajarkan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini kan kita diajarkan berharap ya. Jadi mengharapkan surganya Allah dan minta dijauhkan dari nerakanya, kan begitu ya. Ya. Tanya Ustaz. Ya, jadi kalau kita mengharap surga, mengharap rahmat itu bukan pamrih ya. Ya, karena memang kita diajarkan begitu. Ya. Ya. Tanya Ustaz. Ya. Kalau dikatakan bahwa sholatmu itu untukmu. Iya. Sholatmu itu untukmu dan apa satu lagi puasa adalah untukmu. Itu bagaimana hubungannya dengan Allah? Karena apa itu sholat itu untuk mengingat Allah, hubungannya di situ. Bagaimana ini Ustaz? Oh ya. Ya, kalau terkait dengan puasa untuk Allah, ya memang tadi satu-satunya pahala ya, amalan kita yang kita serahkan total kepada Allah itu ya puasa itu ya. Ya itu milik Allah. Nah, kalau terkait dengan sholat ini, kalau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Nah, ini kalau untuk Allah, milik Allah ini tidak hanya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, milik Allah semuanya. Ya, nah itu terkait dengan isi dari kita mengingat Allah tadi ya. Jadi mengingat Allah ini kan dalam ini skala globalnya ya. Jadi sholat untuk mengingat Allah. Tapi mengingat Allah yang seperti apa? Nah, di situ tadi kita menyatakan pada Allah ketika kita membaca iftitah ya. Kalau kita pas baca wajah ya. Kalau kita baca Allah maba'id ini tentunya berbeda lagi di situ ya dengan jenis zikirnya. Ya, ketika kita rukuk, ketika kita sujud, nah di situ ada zikir-zikir yang dikhususkan ya. Tapi secara keseluruhan itu adalah mengingat Allah gitu ya. Ya, artinya kita ketika sholat kita diingatkan kita ini tujuannya mengingat Allah loh gitu ya. Jadi bukan mengingat yang lainnya. Ya, terkadang orang ketika tidak siap sholat untuk mengingat Allah, ya dia awalnya ingat tapi setelah itu dia lupa di situ ya. Nah itu yang tadi kalimat ini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sholat dalam rangka untuk berzikir dan mengingat Allah. Jadi untukmu bukan untuk Allah ya Pak. Jadi untuk pahala, mencari pahalamu sendiri gitu ya. Kalau ini kalau redaksinya lillahi rabbil alamin. Ya. Nah, jadi milik Allah Tuhan semesta alam di situ ya. Nah, jadi kita sampaikan ibadah kita, sholat kita gitu ya. Nah, itu milik Allah semuanya. Iya. Iya, iya. Iya, terima kasih. Iya. Ya, berikutnya kita masuk di 15 dan 16 Bu Husna, 15 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata ati akadu ukhfiha litujza
kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, dan aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia usahakan. Juga nggak laku mobil kamu. Satu lagi 16 fala yasuddannaka Fala yahsudannaka anha man la yu'minu biha wa taba'a hawahu fatarda. Maka janganlah sekali-kali kamu dipalingkan dari mempercayainya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka menyebabkan kamu jadi binasa. ya. Inna sa'ata atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Jadi Allah nyatakan dengan atiyah pasti datang. Agad ukhfiha, namun aku menyembunyikannya atau aku merahasiakannya. Litu kullu nafsin, supaya setiap jiwa dibalas bima tas'a terhadap apa yang dikerjakannya atau disebabkan apa yang diusahakannya. Nah, di sini kita dapati nafsin ini mu'annats ya, Allah menyebut dengan kata tas'a. Tas'a ini kembali pada nafas ya. Jadi setiap jiwa agar mereka berusaha untuk bisa mempersiapkan diri, maka kapan terjadinya Allah rahasiakan. Ya, jadi kalau kiamat ini kalau dikaitkan dengan kiamat kubro sudah jelas ya, itu adalah hari kiamat yang sebenarnya. Kalau kiamat kubro adalah kematian di situ ya. Ya, dan termasuk kematian juga dirahasiakan ya, kapan kita mati dan seterusnya. Ini tentunya agar setiap orang mereka bisa tas'a, bisa berusaha dengan keimanannya. Ya. Fala yasuddannaka anha, maka janganlah menghalangimu malla yu'minu biha, orang yang tidak beriman dengannya. Jadi kita diingatkan oleh Allah agar orang yang tidak beriman dengan hari kiamat itu menghalangi kita ya, yang mempengaruhi kita dan seterusnya. Wattabahawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya, fatarda, sehingga dia binasa. Nah, di sini seorang diingatkan oleh Allah jangan sampai orang-orang di sekeliling kita yang mereka tidak beriman, nah, di situ mereka punya pengaruh pada kita ya. Ya, makanya di sini terkait dengan pertemanan, seorang diperintahkan berteman dengan orang-orang yang baik ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, karena manfaatnya akan sangat banyak di situ ya. Jadi selain saling mengingatkan pada kebaikan dan kebenaran, maka mereka juga termasuk orang-orang yang tadi ya sayang dengan saudaranya. Jadi sampai Rasul pernah mengatakan begini ya, seorang itu kalau meninggal, nah, kemudian disolati oleh 40 orang yang tidak syirik pada Allah sedikit pun gitu ya, dia tidak menyekutukan pada Allah sedikit pun, maka ada peluang besar surga baginya di situ ya. Ya, nah ini tentu akan terkait dengan pertemanan ya. Ya, bahwasanya kawan-kawannya, teman-temannya ada orang yang beriman, bukan orang yang musyrik di situ ya. Jadi sehingga mereka mendapatkan banyak manfaat di sana. Ya, ya. Nah, di situ salah satu di antaranya ya. Ya, jadi kalau kawan-kawannya musyrik semuanya, dia mati, yang datang banyak sekali. Tapi ternyata mereka yang datang ini orang-orang musyrik gitu ya. Nah, apa yang akan dilakukannya kalau begitu? Ya, nah itu terkait dengan kematian ya. Jadi artinya terkait dengan kematian, kawan-kawan yang beriman, yang tidak musyrik itu luar biasa di situ ya. Kita dapati kebaikan yang bisa kita dapatkan gitu ya. Jadi selain tadi mereka punya pengaruh untuk saling nasihat-menasihati. Nah, melayukmin ini menjadi peringatan buat kita. Jadi jangan sampai orang yang tidak beriman itu menghalangi kita. Ya, macam-macam ya, itu bentuknya ya. Jadi boleh jadi tadi mereka mengemukakan pikiran-pikiran yang menyimpang. Jadi sehingga ternyata lama-lama mengerus di situ ya. Nah, lama-lama mengerus. Makanya orang yang beriman itu mereka disuruh untuk tadi dekat dengan Al-Quran, dekat dengan firman Allah ya. Jadi agar mereka tidak tergerus dengan pemikiran-pemikiran yang bisa menyesatkan mereka. Jadi hingga mengkaji ayat sesaat bisa lebih baik pahalanya dibandingkan sholat sunnah 100 rakaat atau 1000 rakaat ya. Nah itu artinya kita tadi dalam rangka juga untuk membentengi diri ya. Karena boleh jadi ada orang-orang yang kita kenal ya, yang mereka pemikirannya menyimpang atau mereka tidak percaya dengan hari kiamat di situ ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian pemikiran mereka mempengaruhi kita, karena pengaruhnya pasti akan sangat besar jikalau kita tadi pasif di situ ya. Harapannya kita bisa aktif.
Ya, nah ini memang mengingatkan Nabi Musa ya, tetapi karena ini ada di Al-Quran sehingga ini mengingatkan kita semua. Jadi terkait dengan datangnya hari kiamat agar seorang tadi berusaha untuk mendapatkan yang terbaik ya, dan tentunya agar seorang juga tidak tadi terpengaruh oleh orang-orang yang tidak beriman sehingga akan membinasakannya. Nah ini berarti Nabi Musa dikuatkan oleh Allah ya, karena ketika akan datang pada Fir'aun, nah Fir'aun dan orang-orang di sekitarnya ini kan melayumin semuanya, orang-orang yang tidak beriman semuanya gitu ya. Ya, dan Nabi Musa mau datang pada mereka di situ ya. Ya, otomatis ini Allah memberikan tadi bekal yang kuat di situ ya. Jadi agar orang yang tidak beriman nanti tidak mempengaruhi dirinya, gitu ya, tidak menghalanginya untuk tetap beriman pada Allah. Ya, karena kalau kita kembali pada Nabi Musa ini, di masa Nabi Musa kan ada Bal'am ya, Bal'am bin Bawra. Bal'am ini yang pernah kita singgung di kesempatan sebelumnya ya. Doa-doanya tidak pernah tidak pernah ditolak oleh Allah ya. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Kan itu ya. Selalu dikabulkan oleh Allah. Ya, tapi kemudian orang yang tidak beriman mempengaruhinya gitu ya. Ya, jadi dia ternyata dekat dengan raja yang zalim di situ, dan ternyata dia dekat dengan penguasa untuk melegitimasi kedoliman penguasa itu. Ya, nah ketika dia melegitimasi kedoliman penguasa, kemudian ternyata dia ini menghalangi Nabi Musa dalam dakwahnya ya. Padahal Balaam tahu siapa Nabi Musa. Nah, tapi dia jadi penghalangnya. Jadi ternyata yang menghalangi bukan penguasa, karena penguasanya tahu di situ ya. Tapi ternyata dia pakai tangannya Balaam di situ ya. Nah, jadi Balaam sudah dikenal di masyarakat doa-doanya mustajab. Ya. Nah, jadi kalau doa apa saja dikabulkan oleh Allah. Nah, doa terakhirnya ketika mendoakan kehancuran Nabi Musa, itu kemudian ternyata doanya terbalik. Ya, dia tidak dikabulkan oleh Allah doanya, bahkan yang mereka berdoa untuk kehancuran Nabi Musa, tapi ternyata mereka sendiri yang hancur ya. Ya, jadi pengikutnya jadi bertanya-tanya, apakah doa Balaam sudah tidak mustajab lagi seperti sebelum-sebelumnya, gitu ya. Ya, jadi mendoakan kehancuran Musa dan kaumnya, tapi ternyata diri mereka yang hancur ya. Ya, nah di situ tadi Balaam meskipun tadi awalnya adalah seorang yang doa-doanya tidak pernah ditolak oleh Allah sedikit pun, tapi karena dia tadi terhalang oleh malayumin ya, orang yang tidak beriman, yaitu penguasa tadi. Ya, jadi sehingga tadi tarda ya, dia benar-benar binasa, benar-benar hancur. Ya. Ya, makanya perintahnya selalu disuruh untuk mohon agar Allah memberikan hidayah pada kita ya dalam Fatihah yang kita baca ya. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di situ ya. Orang Balaam saja yang begitu saja bisa hancur gitu ya. Yang begitu saja bisa binasa dengan kemungkaran. Ya, padahal awalnya menjadi seorang yang luar biasa ya. Ya, jadi kalau doa tidak pernah ditolak oleh Allah, apa saja yang dia minta dikabulkannya. Ini kan langka sekali ya. Ya. Ya, nah berikutnya di sini kita dapati tadi Allah ini melakukan pendekatan bahasanya begitu ya. Ini kalau kita kembali pada bahasanya ini agar Nabi Musa tidak kaget, maka tadi diajak bincang-bincang terkait dengan keimanan dahulu di situ ya. Ya, ketika bincang-bincang terkait dengan keimanan, di sini sudah tampak arahnya jelas sekali. Nah, baru kemudian ada pendekatan personal di situ ya. Ya, jadi pendekatan tauhidnya sudah sampai di ayat yang ke-16. Kita masuk di 17 dan 18 ini pendekatan personal ya terkait dari Allah pada Nabi Musa. Nah, pada 17 dan 18 silakan Bu Siti Ainul silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada itu di tangan kananmu, wahai Musa? Qala hiya asoya. Dan Musa berkata, ini adalah tongkatku. Atawakkau alaiha wa ahussu biha ala aku bertumpu padanya dan aku merontokkan dengannya untuk
Rona mi wa liya fiha marib ukhra untuk makanan kambingku dan bagiku padanya manfaat yang lain. Ya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Ini Allah bertanya terkait dengan apa yang dibawanya. Ya, wa ma tilka, dan apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Ya, jadi ini tadi ya untuk mengakrabkan seperti itu ya. Nah, kalau ada anak kecil ya mungkin sudah lama tidak bertanda ke neneknya dan dia tidak mengenal sehingga dia takut ya untuk mendekat ke neneknya gitu ya, atau ke kakeknya ya. Nah, bisa bertanya begitu ya terkait mungkin apa yang dia pakai. Nah, dia bisa bertanya, oh bagus sekali bajumu ya. Nah, di sini wa matil kabiyaminika ya Musa. Qala hiya asaya. Nah, baru Nabi Musa menceritakan, dia berkata hiya asaya, ini adalah asaya tongkatku. Ya, jadi Allah sudah tahu apa sebetulnya itu ya. Nah, tapi kenapa Allah bertanya tadi untuk bisa mengakrabkan agar Nabi Musa tidak merasa canggung ya dalam komunikasi itu ya. Nah, dan ternyata Nabi Musa juga bercerita atawakau alaiha ya, aku menggunakannya untuk bersandar ya. Wa ahusyu biha ala ghanami, dan aku menggunakannya untuk ahusyu. Ini merontokkan, maksudnya merontokkan daun-daunan ya. Merontokkan dedaunan ala ghanami untuk kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan bagiku padanya ada kegunaan yang lainnya atau ada fungsi yang lainnya. Ya, jadi ini bahasanya kalau Nabi Musa itu menjawab apa itu di tangan kananmu. Ya, kalau menjawab oh ini tongkat ya Allah, sudah cukup sebetulnya ya. Tapi ternyata Nabi Musa menceritakan terkait dengan fungsi tongkat dan seterusnya gitu ya. Sampai ada fiha ma'aribu ukhra ya, ada fungsi-fungsi yang lainnya terkait dengan tongkatku ini. Ya, dan ini bahasa curhat yang dipahami oleh para ahli tafsir ya. Jadi Nabi Musa curhat ya, ketika ditanya ternyata jawabannya banyak sekali. Jadi ditanya satu, jawabannya sangat banyak ya, menunjukkan tadi curhatannya disampaikannya pada Allah. Ya, kalau kita misalkan memperhatikan orang mungkin merasa nggak penting-penting amat gitu ya untuk menjelaskan terkait dengan kegunaan tongkatnya ya. Tapi itu penting di situ ya. Nah, kalau kita mendapati penjelasan seperti ini berarti ini penting. Nah, jadi menyampaikan segala apa yang terjadi padanya hingga menceritakan kegunaan dari tongkat yang dibawanya ya. Meskipun Allah tidak bertanya terkait dengan itu, yang ditanya apa yang dibawa di tangan kanannya ya. Jadi agar tadi Nabi Musa merasa diperhatikan terhadap bawaannya ya, dan ternyata memang tadi jawabannya banyak sekali ya. Jadi sampai ada istilah ma'aribu ukhra. Ya, Kayak Bu Husna dong ya Ustaz. Ya, ya, Kayak Bu ditanya Husna satu dong. jawabannya banyak ya. Pokoknya ibu role model Luar saya biasa. Bu, Ya, benar-benar role model saya itu Bu. ya. Nah, berikutnya ini 19 dan 20 ya. Berikutnya silakan Bu Wardi 19 20. 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alqiha ya Musa. Allah berfirman, lemparkanlah ia, maksudnya tongkat ya, wahai Musa. Fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Lalu atau maka Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Iya. Qala alqiha, berfirman Allah, alqiha, lemparkan ia, ha kembali pada tongkat ya. Jadi ha, asa itu meskipun tidak ada tamar butonya tapi disebut dengan muannats ya. Ya, sehingga Allah menggunakan dhamir ha. Alqiha, lemparkan ia atau lemparkan tongkat itu ya Musa wahai Musa. Fa'alqaha, kemudian melemparkannya ya, Nabi Musa melemparkannya. Fa'idha hiya hayatun tas'a, maka tiba-tiba dia menjadi hayatun ular yang tas'a, merayap dengan cepat. Nah, di sini kita mendapati kata alqa selain diartikan melempar juga boleh diartikan dengan jatuhkan ya. Ya, jadi kalau kita terjemah jatuhkan tongkatmu boleh di situ ya. Ya, atau lemparkan tongkatmu. Nah, bahasa aslinya memang alqa itu melemparkan ya, tapi boleh tadi dengan makna menjatuhkan.
Ya, nah di sini kita dapati Nabi Musa kaget ya ketika mendapati tongkatnya yang berubah menjadi ular dan merayap dengan cepat ya. Hanya saja tadi kepercayaannya pada Allah sudah luar biasa ya, karena memang pendekatan tauhid di awal sudah seperti tadi yang dijelaskan ya. Kemudian tadi pendekatan personalnya juga luar biasa. Jadi Nabi Musa merasa diperhatikan. Ya, itu yang kemudian tadi mengurangi beban kekagetan Nabi Musa ya. Ya. Berikutnya ya, kita masuk di ayat 21 dan 22. Bu Elvia silakan 21 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala khuzham wala tahtakhaf. Allah berfirman, ambillah ia dan janganlah kamu takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan mengembalikannya pada keadaan yang pertama. Sampai 22, Pak Ustaz. Satu lagi, 22 Ya. Wadmum yadaka ila janahika, dan kepitlah tangan kananmu ke ketiakmu yang sebelah kiri. Takhruj baydo amin khairi su'im ayatan ukhra. Maka ia akan mengeluarkan cahaya putih dari dengan tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Ya. Qal berfirman Allah, khudha wa la takhaf. Ambillah ia dan janganlah takut. Ya, dan ini tadi meskipun kita dapati Allah sudah perintahkan begitu, tapi kalau ada kata la takhaf, jangan takut, berarti ada perasaan takut pada diri Nabi Musa ya, meskipun itu awalnya adalah tongkatnya, karena sudah berubah menjadi af'a atau menjadi hayya, menjadi ular. Ya, sanu'iduha siratal ula, kami akan mengembalikannya ke siratal ula ya, pada bentuk yang semula. Nah, di sini untuk bisa meyakinkan Nabi Musa agar mau mengambilnya di situ ya. Ya. Nah, kemudian setelah selesai ya, wadmum yadaka, ya, kemudian kepitlah yadaka, tanganmu, ila janahika, ke janahmu, ini ke ketiakmu ya. Nah, janah juga bisa diartikan dengan sayap ya. Nah, kalau ini yang dimaksud ketiak Nabi Musa, takhruj bayda, agar bisa mengeluarkan bayda, sinar putih. Nah, ini kita dapati bayda ya. Kenapa Allah sebut bayda bukan abyad di situ ya? Nah, jadi kalau sinar putih Allah tidak menyebut abyad tapi bayda, karena ini menjelaskan terkait dengan aso ya. Jadi aso itu mu'annas, karena asonya tongkat itu mu'annas sehingga pakai bayda bukan pakai abyad ya. Nah, kalau misalkan saya pakai kitab, misalkan kitab yang putih berarti kitabun abyad itu ya. Tapi kalau saya pakai yang mu'annas mila saburatun bayda begitu ya. Nah, ini juga karena ini aso jadi Allah menyebut dengan bayda. Ya, jadi ada abyad, ada bayda. Kalau abyad untuk mudzakkar, bayda untuk mu'annas. Ya, dan ini menegaskan terkait dengan apa tongkat. Nah, kalau ini kembali pada yad ya. Jadi tangan ini yang disebut di ayat yang ke-22 ini. Tangan itu meskipun yad tidak ada tak marbutonya, tapi dia juga mu'annats ya. Nanti alasannya yang berpasangan, nah itu mu'annats ya. Jadi kaki kita, mata, telinga itu meskipun tidak ada tak marbutonya tapi mu'annats. Jadi yang dimaksud dengan watmum yadaka, kepitlah tanganmu, ila janahika, ke ketiakmu, takhruj baydo, agar mengeluarkan sinar putih. Nah, Allah menyebut baydo kembali pada yad ya, kembali pada tangan Nabi Musa. Ya, jadi tangannya bisa mengeluarkan sinar putih min ghairi su, tanpa ada cacat. Nah, sebetulnya su ini adalah keburukan bisa ya, dosa bisa, tapi yang dimaksud di sini adalah cahaya itu, sinar itu tanpa cacat, benar-benar putih ya. Ya, ayatan ukhra sebagai ayat yang lainnya atau sebagai mukjizat yang lainnya. Jadi kata ayatan di sini yang dimaksud mukjizat ya. Jadi sebagai bukti yang lainnya, sebagai mukjizat yang lainnya. Jadi tongkat yang bisa menjadi ular adalah mukjizat Nabi Musa atau ayat. Nah, kemudian tangannya yang bisa bersinar juga merupakan ayat ukhra atau bukti yang lain.
Ya, nah ini tentunya Allah memberikan bekal tadi tidak hanya bekal tauhid ya, dan tadi keyakinan Nabi Musa yang semakin kuat di situ ya, tapi juga tadi diberikan mukjizat untuk bisa menguatkan seorang rasul ya, karena rata-rata rasul mereka diberikan Allah mukjizat di situ ya, dengan mukjizat yang berbeda-beda dan semua dalam rangka untuk menguatkan dakwahnya. Ya, Boleh tanya Ustaz? ya silakan. Ini kan waktu Nabi Musa berhadapan dengan Allah ya, apa tuh tongkatmu terus jatuhin jadi ular terus dikepit. Bukan nanti ada lagi pada waktu dia bersama Fir'aun sama tukang-tukang sihir itu gitu ya Ustaz. Oh ya. Jadi 2 kali Nanti gitu ya. Jadi ini apa mengajarkan di sini nanti yang sebetulnya nanti waktu bersama Fir'aun itu. Oh ya. Nanti bersama Fir'aun ada ya, yang Fir'aun hampir jatuh dari singgasananya itu ya. Kemudian bersama tukang sihir sendiri. Nah, ketika tukang sihir dikumpulkan, nah itu berarti yang ketiga kalinya. Nanti yang keempat ketika digunakan untuk membelah laut di situ ya. Dan semuanya atas perintah Allah. Nabi Musa juga hanya tinggal menunggu perintah ya. Ya, jadi artinya Nabi Musa tidak bermain-main dengan mukjizat itu ya. Nah, jadi iseng-iseng dilemparkan tidak begitu ya. Jadi tetap semua kembali pada apa yang Allah perintahkan. Ya, nah itu yang kemudian kita dapati mukjizat itu berbeda dengan ilmu hitam itu ya. Ya, kalau orang-orang yang belajar ilmu hitam mereka bisa menampilkannya, bisa diulang berkali-kali. Nah, kalau jenis mukjizat atau makmunah yang Allah berikan pada manusia itu mereka tidak bisa mengulangnya ya, dan semua terjadi atas perintah Allah. Ya. Ya, ini berarti dipastikan Nabi Musa berarti berlatih dulu di situ ya, dilatih oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Jadi karena memang menghadapi situasi yang sangat amat berat ya. Nabi Musa itu kalau bukan karena keyakinannya pasti tadi ya sulit ya untuk kembali ya ke Fir'aun ya. Tapi karena perintahnya adalah untuk bisa mengingatkan Fir'aun sehingga mau tidak mau harus balik di situ ya. Ini kan kayak mendatangi cambuk ya, karena sebelumnya sudah ditetapkan Nabi Musa akan dibunuh karena ada orang Kipti yang meninggal karena pukulannya itu ya. Ya, nah itu tentunya tidak akan surut di situ ya, tidak akan hilang apa yang telah direncanakan Fir'aun, dan Nabi Musa datang untuk menyampaikan risalah Allah. Jadi betapa beratnya di situ ya, beban yang sangat berat. Jadi wajar ketika Allah berikan penguatan yang luar biasa ini ya. Ya, ada pendekatan tauhid, ada pendekatan personal, dan kemudian penguatan terkait dengan apa yang mau dibawanya terkait dengan ayah atau mukjizat itu. Ya, yang nanti kemudian masih diperkuat dengan hal-hal yang lainnya ya, tidak hanya itu. Jadi ikhtiarnya banyak sekali di situ ya untuk menguatkan dirinya menghadapi Fir'aun. Nah, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-23 dan 24 ya, Bu Tuti, 23 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Linuriyat untuk kami perlihatkan kepadamu min ayatina kubro, dari tanda-tanda kami yang besar. Idhab ila Fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu togo, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya. Linuriyaka min ayatina, agar kami dapat memperlihatkan kepadamu min ayatina, di antara tanda-tanda kami al-kuburo yang besar. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha, pergilah kamu ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah durhaka. Ya, jadi di sini kita dapati tanda kebesaran Allah atau mukjizat ini adalah agar bisa diperlihatkan terkait dengan mukjizat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang besar ya. Ya, jadi diperintahkan untuk pergi ke Fir'aun ya. Ya, nah berikutnya kita dapati Nabi Musa ada ikhtiar berikutnya. Ya, jadi perbekalannya sudah sangat luar biasa itu ya untuk bisa datang pada Fir'aun. Dan di sini kita dapati ada doa juga ya, ikhtiar dari doa ya.
Ya, di ayat 25, 26 ya, karena pendek sampai 27 ya. 25 sampai 27 bukan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri. Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Wayassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah ikatan kekakuan dari lisanku. Ya. Qala berkata Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri, ya. Nah, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nah, di sini kita dapati ada doa yang luar biasa dari Nabi Musa pada Allah. Ya, padahal kita dapati Allah yang memerintahkan di situ ya. Allah yang perintahkan, tapi tadi ini bentuk ikhtiar seorang hamba yang beriman. Ya, jadi Allah yang memerintahkan, tapi masih berdoa padanya di situ ya, masih memohon pada Allah. Wa yassirli amri, ya, mudahkanlah urusanku. Ya, jadi ini kalau terkait kalau Allah yang memerintahkan berarti dijamin dong kalau begitu gitu ya. Tapi kita diingatkan Nabi Musa masih berikhtiar pada Allah dengan doa, menunjukkan bahwasanya Nabi Musa bukan seorang hamba yang sombong ya. Ya, jadi karena seorang hamba yang beriman itu mereka ikhtiarnya selain dari mereka melaksanakan apa yang menjadi rencananya, maka dia berdoa memohon pada Allah ya. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya, dan lepaskanlah uqdah. Ini awalnya dikata akoda ya, mengikat dan jadi ikatan ya. Jadi lepaskanlah ikatan, maksudnya ikatan kekakuan ya. Min lisani, dari lisanku. Ya, ya. Jadi minta tadi kekakuan lisannya ya agar lepas ya, agar lancar ketika menyampaikan apa yang hendak disampaikannya. Ya, karena di sini kita dapati itulah kekurangan Nabi Musa gitu ya. Ya, jadi sudah bahasanya sulit untuk dipahami karena ucapan-ucapannya memang tidak begitu jelas gitu ya. Ya, dan itu yang menjadikan dirinya tidak pede ya. Makanya kita dapati minta pada Allah agar dilepaskan ikatan atau kekakuan lidahnya. Ya, dan ini pun bisa kita contoh ya, bisa kita tiru ya. Dengan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir amri ya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, berikutnya kita masuk di 28, 29 dan 30. Ya, Bu Anida silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yafqahu qauli, berkata agar mereka mengerti perkataanku. Waj'alli waziron min ahli, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Ya. Yafqahu qauli, agar mereka memahami ucapanku. Ya, jadi sini minta dilancarkan dan dilepaskan ikatan lidahnya atau kekakuannya agar bisa dipahami ya. Waj'alli waziran min ahli, dan ternyata tidak sebatas doa itu ya. Nah, ikhtiar berikutnya Nabi Musa minta pada Allah agar saudaranya, waj'alli waziran min ahli, jadikan untukku waziran. Ini pembantu ya. Nah, kalau pembantu ada kata khodim, ada kata wazir ya. Ya, kalau khodim biasa diartikan pembantu-pembantu pada umumnya, ya, pembantu rumah tangga ya. Tapi kalau wazir itu kalau sekarang diartikan menteri begitu ya. Ya, jadi sama-sama pembantunya, maknanya dalam bahasa kita, tapi ada istilah yang berbeda di situ ya. Ada khodim, ada wazir gitu ya. Ya. Nah, ini wazir. Min ahli, dari keluargaku. Harun akhi, yaitu Nabi Harun, yaitu Harun saudaraku. Ya, jadi Nabi Musa mengajukan saudaranya ya karena alasannya Nabi Harun itu lebih fasih ucapannya ya. Ya, jadi nanti untuk bisa menjelaskan ya terkait dengan kata-katanya yang kurang bisa dipahami agar dijelaskan oleh saudaranya. Dan di sini kita dapati Nabi Musa memilih saudaranya atau keluarganya ya tadi karena dalam keadaan seperti itu, jadi pasti orang yang paling dipercaya adalah keluarganya di situ ya, apalagi ada seorang saudara yang sangat soleh ya.
Jadi kesolehan dari dari Harun ini yang kemudian nanti Allah jadikan sebagai rasulnya juga ya. Ya, jadi menghadapi Fir'aun, Nabi Musa tidak sendiri tapi bersama rasul yang lainnya yaitu Nabi Harun. Ya, berikutnya kita masuk di 31, 32 dan 33. Ya, Pak Abid silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Usdud bihi asri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka katsira. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku supaya kami bertasbih banyak bertasbih kepadamu. Ya. Ya, ushdud bihi azri, ya, teguhkanlah bihi dengannya, dengan Nabi Harun, azri, kekuatanku. Ya, jadi minta tadi dikuatkan dengan adanya Nabi Harun. Wa syirikhu fi amri, dan jadikan dia sekutu bagiku dalam urusanku. Ya, jadi minta untuk dipastikan Nabi Harun sebagai kawannya, sebagai temannya dalam menghadapi segala urusannya. Kainusabbihaka katsira, dan di sini alasannya luar biasa ya, agar kami bisa banyak bertasbih untukmu ya Allah. Ya, jadi agar banyak mensucikan Allah ya. Nah, di sini tentunya bukan hanya tasbih bilisan ya, hadirin Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang dimaksud kainusabbihaka katsira ini bukan hanya bertasbih dengan lisan, tapi maksudnya bertasbih mengimplementasikan tasbih itu ya. Iya, jadi nanti efeknya akan lebih besar ya ketika berkolaborasi dengan Nabi Harun. Jadi untuk menyampaikan tauhid di situ, ya itu nanti akan berefek lebih besar di situ ya. Kainusabbihaka katsira. Jadi sehingga banyak orang-orang yang mereka bertasbih, yang mereka mensucikan Allah, tidak menyekutukannya lagi ya. Ya, jadi ini kalau misalkan kita bicara hanya tasbih bilisan, ini tidak perlu teman gitu ya. Nah, kita bisa bertasbih sendiri. Nah, tapi ketika Nabi Musa minta diberikan kawan untuk memperkuatnya, menunjukkan bahwasanya ini bukan sekedar tasbih bilisan, tapi yang diinginkan adalah bisa menjadikan tujuannya tercapai, mereka-mereka yang dikehendaki untuk bisa mensucikan Allah dan mereka meninggalkan segala kesyirikan. Ya. Nah, tidak hanya tasbih ya, berikutnya kita masuk di ayat 34. Ya, ini 34, 35 sampai 37 ya, Bu Linda silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazkuraka katsira, dan kami mengingatmu dengan banyak. Innaka kunta bina basira, sungguhnya engkau adalah terhadap kami maha melihat. Qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sungguh kamu telah diberi alaika marratan ukhra. Sungguh kami anugerahkan nikmat untukmu pada kesempatan yang lain. Iya. Wa nadhkuruka katsira, ya ini lanjutan penjelasannya selain bertasbih tadi, bertasbih banyak-banyak untuk mentauhidkan Allah. Wa nadhkuruka katsiran, dan banyak mengingat engkau ya Allah. Innaka kunta baina basira, sesungguhnya engkau benar-benar maha melihat terhadap kami. Jadi di sini kita dapati Nabi Musa pengen disaksikan oleh Allah ya, pengen dilihat oleh Allah, Allah mengetahui keadaannya, meskipun Allah sudah tahu terkait dengan keadaannya ya, tetapi di sini bentuk daripada ikhtiarnya ya, bahwa seminta pada Allah ya untuk tadi ini bentuk pernyataannya ya, Allah maha melihat terhadap situasi dan kondisi dirinya ya, bahwasanya permintaannya tadi layak di situ ya, layak di mata Allah. Ya, nah Allah berfirman, ini berarti merupakan jawaban dari doa Nabi Musa ya. Qad utita, ya sungguh utita engkau telah diberi. Su'laka, permintaanmu ya Musa wa Musa. Jadi permintaan Nabi Musa dikabulkan oleh Allah, permohonannya dikabulkan oleh Allah.
Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, dan sungguh benar-benar kami menganugerahkan padamu. Nah, ini manna itu menganugerahkan ya. Ya, atau melimpahkan. Kami melimpahkan padamu marratan ukhra. Ya, ini marrotan, ini ukhra, ini kesempatan yang lain ya. Ya, jadi kesempatan yang lainnya ini sebelumnya ini Nabi Musa telah Allah limpahkan berbagai anugerah ya. Nah, jadi yang sebelumnya kita mendapati Allah telah berikan anugerah yang luar biasa pada Nabi Musa. Ya, dan di sini permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi sehingga berangkat dengan tadi ya, dengan keyakinannya dan juga dengan kemantapannya di situ ya, sebagaimana yang diharapkannya. Ya, nah di sini kita tidak mendapati nanti bagaimana Nabi Musa mampir ke keluarganya, tidak ada penjelasan ya, singkat di situ nanti langsung menuju ke tempat Fir'aun ya. Nah, jadi Allah tidak menceritakan kronologi ketika Nabi Musa mendatangi keluarganya dan kemudian menitipkan istrinya atau keluarganya di sana. Nah, tetapi nanti kita mendapati langsung ke Fir'aun di situ ya. Ya, nah ini di sini kita mendapati terkait dengan kisah Nabi Musa yang perjalanannya diceritakan oleh Allah dengan panjang lebar di sini, dan kita bisa ambil banyak pelajaran di situ ya. Ya, bahwasanya tauhid itu sangat penting yang Allah ajarkan pada Nabi Musa. Ya, kemudian berikutnya di situ pendekatan juga sangat penting di situ, pendekatan personal ya. Ya, jadi untuk bisa tadi mengakrabkan di situ. Ya, jadi agar Nabi Musa juga mudah menerima apa yang Allah sampaikan, maka Nabi Musa dibuat rileks di situ ya. Ya, jadi Nabi Musa dibuat rileks, tidak dibuat tegang di situ. Ya, bisa dibayangkan kalau Nabi Musa dalam keadaan takut dan tegang ya, pasti akan sulit untuk menerima apa yang disampaikan. Tapi karena dibuat rileks ya, sehingga semuanya pun tampak santai ya. Jadi hingga bisa curhat tadi ya. Bisa curhat seperti itu menunjukkan Nabi Musa sangat rileks. Nah, itu yang kemudian tadi mengingatkan kita bagaimana kita bisa mencontoh terkait dengan perjalanan Nabi Musa ini ya. Ya, Nabi Musa dibuat rileks oleh Allah ya. Jadi sebelum diberikan bekal yang begitu luar biasa ya. Jadi tidak ditakut-takuti tapi dikuatkan di situ ya. Ya, benar-benar dikuatkan oleh Allah. Ya, dan meskipun sudah Allah kuatkan tapi tadi tetap ikhtiar dengan doa ya. Ada ikhtiar dengan doa, ditambah lagi dengan permohonannya agar didampingi saudaranya di situ ya. Nah, itu yang luar biasa ya. Ya, jadi segala sisi ikhtiar itu dilaksanakan. Dan para rasul memang seperti itu ya, kita dapati ikhtiarnya memang sangat maksimal ya. Ya, itu seperti Rasulullah dalam perang Badar, meskipun sudah tahu Rasul itu nanti akan mendapatkan kemenangan ya, tapi ikhtiarnya masih luar biasa. Ketika ada seorang sahabat yang usul dan bertanya awalnya, ya Rasulullah, mengapa kita berada di tempat ini? Ya, ini wahyu atau ini adalah strategi Rasulullah, gitu ya. Nah, ketika Rasul menyatakan bukan wahyu, maka sahabat itu kemudian memberikan pendapatnya ya. Jadi ya Rasulullah, jikalau kita berada di Badar, menguasai sumur, menguasai air, nah tentu kita akan bisa mendapatkan kemenangan yang lebih gemilang gitu ya. Ya, karena kalau sudah menguasai air, ini al-ma' wal hayah, adalah kehidupan ya. Nanti kalau musuh-musuh kehabisan air, nah ini kaum muslimin mereka masih banyak stok airnya ya. Jadi sehingga airnya dikuasai di situ. Ya, dan ternyata Rasul mau di situ ya. Artinya Rasul ikhtiarnya nambah ya. Meskipun sudah dijanjikan kemenangan, tapi masih berikhtiar di situ ya. Ya. Nah, itu harapannya ada bahasa air di situ yang dikuasai ya. Nah, kalau ternyata dikuasai musuh amat sangat berbahaya ya. Ya, air di Indonesia yang menguasai ya, orang lain ya. Nah, itu sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa ya. Nah, tidak hanya air tapi termasuk yang lain-lainnya ya, listrik dan seterusnya gitu ya. Kalau yang menguasai yang lainnya ya berbahaya di situ ya. Ya. Nah, ini insya Allah kita sampai di ayat 37. Jadi pesan-pesan di ayat-ayat ini semoga kita bisa tadi ikhtiar dalam memperjuangkannya ya, dalam mencontohnya dan mengimplementasikan dari apa yang dicontohkan di ayat-ayat tadi ya. Jadi termasuk tadi ikhtiar yang maksimal ya dalam kehidupan kita ini. Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Ya, silakan.
Kalau berdoa sesudah sholat itu, apakah ada tuntunan Rasulullah? Karena kalau di dalam Al-Quran kan banyak sekali doa, Pak Ustadz. Apakah kita pakai semuanya? Tentu lama. Atau doa itu kita sesuaikan. Ya Rabbi Srahli ini kalau kita mau pidato baru kita baca. Tapi waktu sholat nggak kita baca sesudah sholat. Gimana Pak Ustadz? Iya. Oh ya, kita bisa pilih-pilih ya. Hanya saja kemudian kita diingatkan ada zikir yang dianjurkan untuk dibaca di situ ya. Ya, jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Nah, selanjutnya doa-doanya berarti doa silahkan kita pengen apa di situ ya. Kenapa? Karena Rasul kan tidak mengajak setelah sholat itu untuk doa bareng. Menunjukkan bahwa sekitar dibebaskan ya. Kita keperluannya apa silahkan. Kalau tadi di saat sholat berjamaah, semuanya seragam ya. Menunjukkan bahwa kita memang mesti memohon dengan permohonan yang sama ya, minta diluruskan di jalan yang lurus di situ ya, minta diberikan hidayah dan seterusnya. Tapi setelah sholat, setelah kita baca tasbih ya, kemudian hamdalah ya dan takbir, ternyata kita dibebaskan di situ. Makanya Rasul itu kalau setiap habis membaca zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar itu, kan Rasul kemudian menghadap lagi ke kiblat ya. Jadi setelah sholat biasanya Rasul akan menghadap ke para jamaah di situ sambil berzikir ya. Nah, setelah tadi zikir yang 33 kali 3 itu selesai, Rasul menghadap ke kiblat dan melanjutkan doanya. Nah, kalau Rasul sudah menghadap ke kiblat, maka para sahabat bisa, kalau mereka ada keperluan, mereka bisa beranjak ya. Ya, mereka boleh tadi sambil berjalan melanjutkannya dan seterusnya. Ya, jadi ini kalau terkait doa berarti tadi kita dipersilahkan bebas saja di situ ya. Ya, hanya saja ada doa-doa tertentu yang memang diprioritaskan oleh Rasulullah ya. Ya, jadi misalkan tadi Sayyidul Istighfar gitu ya. Ya, atau di situ terkait dengan la ilaha illallah wa la syarikalah. Nah, di sini terkait dengan tadi kita mentauhidkan Allah di situ yang juga dianjurkan untuk dibaca oleh kita ya. Ya, nanti selanjutnya bisa kita lanjutkan sambil berjalan dan seterusnya. Ya, jadi kebebasannya itu menunjukkan Rasul tidak memandu doa ba'da sholat. Nah, doa setelah sholat Rasul tidak memandu, menunjukkan kita dibebaskan sebebas-bebasnya. Jadi kalau kita pingin yang mana, berarti silahkan di situ ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi Ya, kalau misalkan kita dapati bervariasi ada dong. doa maksur ya, doa yang dianjurkan di pagi dan petang ya. Nah, itu para ulama juga mereka pilih-pilih gitu ya. Ya, makanya kita dapati ada yang berbeda isinya di situ ya antara yang satu dengan yang lainnya ya. Di situ menunjukkan bahwa mereka memilih di situ ya. Ada yang memilih berdasarkan keperluannya, ada yang memilih berdasarkan tarjih dari hadis-hadis yang ada, kekuatannya di situ. Ya, nah itu yang kemudian kita dapati, yang pagi petang saja para ulama juga mereka pilih-pilih di situ ya. Ya, ya. Jadi sehingga kalau ada yang berbeda, berarti insya Allah tidak masalah di situ ya, terkait dengan muatan apa saja yang perlu disampaikannya setiap habis sholat. Ya, silakan. Ustaz, kalau habis sholat itu kan kalau udah selesai assalamualaikum itu kita tidak wajib mengikuti imam lagi kan Ustaz ya. Jadi ya tidak. Udah bebas gitu. Jadi kita bebas. Bisa macam-macam. Ya. Ada yang masih mengatur terus gitu, kita nggak ikut nggak masalah ya, misalnya. Oh, nggak masalah, karena memang Rasul tidak mengajarkan begitu. Cuma Rasul mengajarkan etika habis